Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Sebuah mobil merah bermerek Mini Cooper memasuki kawasan rumah sakit yang cukup terkenal di Jakarta, yaitu Rumah Sakit Wijaya. Mini Cooper merah itu berhenti di area parkir. Mesin mobil itu mati, keluarlah si pengemudi mobil tersebut, seorang wanita cantik yang mengenakan kemeja hijau toska dengan celana bahan hitam, tidak lupa dengan heels hitam pada kaki jenjangnya. Wanita itu melangkah menjauhi mobilnya, lalu berjalan masuk menuju rumah sakit. Sapa demi sapaan ia terima saat wanita yang membawa sebuah tas dan jas dokternya itu ingin pergi ke ruang praktiknya. Dokter Yasmin Amalia, dokter umum. Tulisan tersebut yang tertera di sana, di pintu ruang praktiknya. Yasmin segera masuk ke dalam ruangan. Dokter cantik itu meletak lantas, lalu menggunakan jas dokter kebanggaannya itu. Yasmin melirik arlojinya sesaat, jam praktiknya akan dimulai dalam 10 menit lagi. Yasmin duduk di kursi mejanya, ia meraih ponsel dari tas, mengecek apakah ada pesan masuk atau tidak. Ternyata tidak ada. Wajah Yasmin menunjukkan ekspresi kecewa saat salah satu kontak yang ada di sana masih terblokir. Bukan Yasmin yang memblokir kontak tersebut, melainkan pemilik kontak tersebut. David annoying guy. Yasmin mencoba membuka isi percakapan pesan mereka dulu, sebelum David memblokir nomornya tanpa sebab. Yasmin mencoba menge-scroll layar untuk membaca pesan-pesan tersebut. Lebih banyak David yang mengirimkan pesan dibanding Yasmin. David selalu mengirimkan pesan setiap saat padanya, tetapi Yasmin hanya membalas singkat, atau bahkan tidak dibalas sama sekali. Tapi itu semua hanya dahulu, berbeda dengan sekarang. Pria itu pergi entah kemana, hilang tanpa jejak, bagaikan ditelan bumi. Tidak ada lagi pesan darinya. Bahkan nomor Yasmin diblokir. Dia tidak pernah muncul lagi di hadapan Yasmin. Sudah seminggu David menghilang, seminggu juga semua telah berubah. Dokter Dion naik jabatan, menjadi kepala rumah sakit Wijaya. Entah apa alasannya David melakukan itu, padahal kemarin pria itu terlihat benci sekali dengan Dokter Dion. Yasmin memandangi layar ponselnya. Ia mencoba mengetik sesuatu di sana, mencoba menanyakan kabar pria tersebut walau ia tahu kalau kontaknya diblokir. Dokter cantik itu menghentikan jari-jarinya yang tengah mengetik, ia berpikir sesaat. Yasmin menghapus kalimat yang telah diketik, lalu meletakkan ponselnya. Wanita itu gengsi untuk mengirimkan pesan kepada David terlebih dahulu. Permisi, Dok. Yasmin mengalihkan pandangannya dari ponselnya, melihat siapa yang berada di balik pintu ruang praktiknya. Jam praktek dokter telah dimulai. Pasien sudah menunggu, ujar seorang suster. Yasmin mengangguk, lalu bangkit dari duduknya. Suruh pasien itu masuk. Baiklah, rapat evaluasi hari ini saya tutup. Saya harap dengan adanya evaluasi ini, kinerja kalian lebih baik lagi. Ujar Dokter Dion seraya bangkit dari duduknya yang berada paling ujung, di mana kursi untuk ketua rumah sakit berada. Yasmin memasukkan buku not kecil yang tadi ia gunakan untuk mencatat hal-hal yang penting dalam rapat evaluasi tadi ke dalam saku jas dokternya. Dokter-dokter lainnya yang tadi menghadiri rapat pun meninggalkan ruang rapat. Begitu pula dengan Yasmin. Yasmin ingin melangkah keluar dari ruang rapat, tetapi tertahan saat Dokter Dion memanggilnya. Yasmin. Yasmin memutarkan tubuh mungilnya, menghadap kepala rumah sakit Wijaya itu. Kau sibuk? Tanya Dokter Dion,
Pria itu tersenyum. Tidak, aku tidak sibuk. Ada apa? Yasmin bertanya balik. Mau makan siang bersama saya? Dokter cantik itu tampak berpikir sesaat. Dokter Dion menatap Yasmin dengan penuh harapan, berharap Yasmin mau makan siang bersamanya. Yasmin mengangguk pelan, boleh, jawab dokter umum itu. Dokter Dion tersenyum mendengarnya. Tapi aku harus kembali ke ruanganku dulu, tasku berada di sana. Dokter Dion mengangguk cepat, menyetujui. Baiklah, aku akan menunggu di sini. Tidak, tidak, kau tunggu aku saja di parkiran, oke? Ujar Yasmin. Baiklah. Yasmin melangkah pergi dari ruangan. Dokter Dion melihat punggung dokter cantik itu hingga menghilang dari pandangannya. Pria itu masih tersenyum. Ia merasa bahwa Yasmin lebih dekat dengan dirinya semenjak David menghilang entah kemana. Dokter Dion merasa menang saat Yasmin membelanya mati-matian di depan David. Ia merasa tersanjung atas hal itu. Jujur saja, Dokter Dion tidak suka dengan perilaku David. Dokter Dion berpikir jika David merupakan atasan yang tidak dewasa dan suka semena-mena dengan bawahannya. Dokter Dion sudah mendengar cerita kurang mengenakan antara Yasmin dengan David sebelum ia pulang dari tugas di Singapura. Dokter Stella yang menceritakan semuanya. Dokter Dion tahu betul jika David suka dengan Yasmin, semua terlihat sangat jelas. Tetapi apa cintanya tulus? Kalau mendengar cerita dari Dokter Stella, David terlihat semena-mena dan sedikit kasar terhadap Yasmin. Mereka juga sering bertengkar jika bertemu. Itu semua yang membuat Dokter Dion ragu terhadap pria yang memiliki julukan CEO itu. Ia takut jika Yasmin hanya dijadikan pelampiasan pembalasan dendam dari pria itu, karena Yasmin sering berontak terhadapnya. Saya tidak akan membiarkan seorang pun melukaimu, Dokter Dion bergumam. Dinding yang cukup lebar itu dipenuh dengan foto-foto, entah foto siapa itu, tetapi sosoknya cukup familiar. Seorang pria kembali menempelkan sebuah foto pada dinding itu. Seorang wanita berjas putih yang sedang berjalan keluar dari rumah sakit. Foto itu diambil tanpa sepengetahuan wanita itu. Pria berhoodie itu masih memiliki banyak foto wanita itu. Bahkan di kamar tidurnya ia memajang sebuah foto yang amat besar di dinding. Pria itu menyungging senyuman saat melihat foto-foto pada dinding. Ada rasa obsesi yang besar pada wanita yang ada di foto itu. Pria ini tergila-gila padanya. Kau milikku Yasmin. Sesuai rencana yang tadi, Dokter Dion dan Yasmin pergi untuk makan siang bersama di luar. Yasmin tidak membawa mobil Mini Coopernya, melainkan mereka satu mobil, menggunakan mobil Dokter Dion. Mereka memilih restoran yang tidak terlalu jauh dari rumah sakit, karena waktu makan siang mereka tidak lama. Yasmin terlihat sedang sibuk dengan ponselnya, jari-jari lentiknya mengetik. Sedangkan Dokter Dion memesan makanan untuk mereka. Terima kasih, ujar Dokter Dion seraya mengembalikan buku menu kepada pelayan. Pelayan itu pergi dari hadapannya. Dokter Dion memandang ke depan, menatap dokter cantik yang berada di seberangnya yang sedang asik dengan ponselnya. Kau terlihat sibuk sekali, Dokter Dion membuka bersuara. Dokter cantik itu pun mengalihkan pandangannya dari ponselnya. Ia menatap Dokter Dion sekarang. Ada pasien yang berkonsultasi padaku lewat pesan. Yasmin merespon. Lalu ia kembali lagi pada ponselnya. Tidak lama kemudian, seorang pelayan datang bersama pesanan mereka. Pelayan itu menaruhnya di atas meja. Dokter Dion mengucapkan terima kasih sebelum pelayan itu pergi. Sungguh pria ini sangat sopan. Dokter Dion melirik Yasmin, wanita itu masih saja dengan ponselnya. Pasiennya masih berkonsultasi padamu.
Tanya Dokter Dion. Yasmin hanya mengangguk sebagai jawabannya. Kurasa ini sudah jam makan siang. Pesanan yang kita pesan sudah datang, dan kau harus makan, ujar Dokter Dion. Iya, sebentar lagi, jawab Yasmin tanpa melihat Dokter Dion. Yasmin terkejut saat ponselnya tiba-tiba direbut dari tangannya. Dokter cantik itu menatap Dokter Dion yang meletakkan ponselnya di atas meja. Hentikan pekerjaanmu itu. Ini jam makan siang, bukan jam kerja. Kau tidak perlu melayaninya, ujar Dokter Dion tegas. Tapi, nanti pasienku menunggu. Biarkan dia menunggu. Itu salahnya. Kenapa menghubungimu saat makan siang, ujar Dokter Dion lagi. Sekarang, makanlah. Yasmin mengangguk pasrah. Tapi, boleh kau kembalikan ponselku? Yasmin menatap Dokter Dion dengan tatapan memohon. Dokter Dion menatap Yasmin dan ponselnya secara bergantian. Pria itu menyerahkan ponsel bercasing merah itu. Yasmin hendak mengambilnya dari tangan Dokter Dion, tetapi pria itu malah menariknya kembali. Tetapi kau harus makan. Makan yang banyak. Jangan mainkan ponselmu, Dokter Dion memberi syarat. Iya, ujar Yasmin sedikit kesal. Saat mendengar jawaban Yasmin, barulah Dokter Dion memberikan ponselnya itu. Kepala rumah sakit itu terkekeh pelan melihat perubahan ekspresi wajah Yasmin yang terlihat kesal. Dokter Stella menutup pintu ruangannya secara perlahan. Ia berencana ingin ke kantin rumah sakit untuk membeli minuman untuk menghilangkan dahaganya. Ia memasuki lift, menuju lantai bawah di mana kantin berada. Dokter ahli kecantikan itu membeli soft drink setelah sampai di kantin. Saat ia hendak ingin kembali masuk lift, Dokter Stella melihat Yasmin dan Dokter Dion yang baru saja masuk ke dalam rumah sakit. Dokter Stella dengan langkah terburu-buru menghampiri Yasmin. Yasmin. Dokter Stella memanggil Yasmin seraya menghampirinya. Spontan Yasmin menghentikan langkah kakinya, begitupun dengan Dokter Dion yang berada di sebelahnya. Yasmin melirik ke arah Dokter Dion, menyuruh kepala rumah sakit itu lebih dulu pergi. Kau abis kemana saja? Abis makan siang dengan Dokter Dion. Wah, di mana? Tanya Dokter Stella dengan beruntun. Astaga, pertanyaanmu banyak sekali, protes Yasmin. Dokter cantik itu mulai melangkah pelan, diikuti dengan Dokter Stella juga tentunya. Dokter Stella terkekeh pelan, maafkan aku. Aku terlanjur penasaran. Penasaran atau ingin tahu? Dua-duanya, Dokter Stella itu kembali tertawa. Oh, iya, Yasmin. Yasmin menoleh, mengangkat sebelah alisnya. Tadi ada yang mencarimu, ucap Dokter Stella. Yasmin mengerutkan dahinya, siapa? Aduh, aku lupa siapa namanya. Tapi dia itu seorang pria. Dokter Stella mencoba mengingat-ingat. Yasmin juga berusaha menebak. Oh, dia itu yang pernah bersama Pak David waktu itu. Bagas. Nah, ya, Bagas si tampan itu, teriak Dokter Stella. Mau apa dia mencariku? Dokter Stella menggeleng, aku tidak tahu. Tadi ia hanya mendatangiku, lalu menanyakan keberadaanmu. Tapi ku bilang kau tidak ada di rumah sakit, sedang keluar. Yasmin tampak berpikir, tumben sekali Bagas ingin bertemu denganku. Yasmin melirik temannya lagi. Dia tidak berpesan apa-apa. Dokter Stella menggeleng, tidak. Dia langsung pergi saat aku menggodanya. Menggoda? Ya, niatku hanya bercanda padahal, tetapi ia terlihat jijik. Dokter Stella memasang muka melasnya. Memangnya apa yang kau katakan? Aku hanya mengatakan, kenapa tidak mencari aku saja? Aku, kan yang ada di depanmu, tidak perlu susah-susah untuk dicari. Begitu,
Dokter Stella menjelaskan. Yasmin tertawa mendengar cerita temannya ini. Pantas saja Bagas menatap jijik dirimu, Dokter Stella. Yasmin menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu melangkah meninggalkan Dokter Stella begitu saja. Yasmin, hei, tunggu. Dokter Stella berteriak seraya berlari mengejar Yasmin. Dokter Dion melangkah keluar dari lift, ia berjalan menuju ruang kerjanya. Pria yang menjabat sebagai kepala rumah sakit itu hendak membuka pintu ruangannya, tetapi tertahan saat seseorang memanggil namanya. Ternyata Dokter Arsa, dokter yang menjabat sebagai wakilnya itu. Ya. Ada apa Dokter Arsa? Ada seseorang yang akan menemuimu, ucap dokter yang menggunakan kacamata itu. Dokter Dion mengerutkan dahinya. Seorang anak yang ingin magang di rumah sakit ini. Dokter Dion mengangguk paham, temui saya saja di ruang kerja. Nanti akan ku sampaikan kepadanya. Ucap Dokter Arsa. Baiklah, aku masuk ke dalam dulu. Pamit Dokter Dion. Dokter Arsa tersenyum lalu mempersilahkan. Dokter Dion menarik kursi kerjanya, ia menghempaskan bokongnya kepada kursi yang cukup empuk itu. Pria itu meraih laptop, lalu membukanya. Dokter Dion tampak fokus melihat beberapa laporan yang masuk pada emailnya. Knok, knok. Suara pintu yang diketuk itu membuat Dokter Dion mengalihkan pandangannya dari laptop. Pria itu melirik sesaat pintu, lalu mempersilahkan masuk. Sosok yang berada di balik pintu pun masuk dengan sopan. Seorang wanita berambut pirang dengan kemeja putih dan rok hitam, layaknya ingin melamar untuk sebuah pekerjaan. Kau pasti orang yang ingin magang di rumah sakit ini, kan? Tanya Dokter Dion seraya memperhatikan anak magang yang berdiri di depannya ini. Wanita berambut pirang itu mengangguk sopan sebagai jawaban. Dokter Dion menyuruh anak magang itu duduk di kursi yang berada di seberangnya. Wanita itu menurutinya. Siapa namamu? Tanya Dokter Dion lagi. Mila, Pak. Mila Markita. Wanita pirang itu memperkenalkan dirinya. Dokter Dion mengangguk pelan mengerti. Dokter Dion pun mulai bertanya tentang wanita pirang itu dan alasan kenapa memilih rumah sakit ini sebagai tempat magangnya. Setelah memakan waktu selama 30 menit mereka berbicara, Dokter Dion memutuskan untuk mengizinkan Mila untuk magang di rumah sakit ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ucap Mila seraya menggoyang-goyangkan tangannya yang tengah bersalaman dengan Dokter Dion. Dokter Dion melepaskan salaman tersebut. Mila meruntuki dirinya sendiri karena sikapnya tadi. Besok kau sudah bisa magang, ucap Dokter Dion seraya memasukkan kedua tangannya ke dalam kantung jas dokternya. Mila mengangguk mantap, baik Pak. Saya permisi dulu. Mila melangkah keluar dari ruangan. Dokter Dion kembali duduk di kursi kerjanya. Pria itu terdiam sejenak, entah apa yang ia pikirkan. Ia menggerakkan tangannya ke dalam saku kemejanya, berniat untuk mengambil ponselnya. Tetapi ponselnya tidak ada di sana. Dokter Dion coba memeriksa saku jas dokter dan di tas kerjanya, tetapi sama saja, ponsel itu tidak ada. Dokter Dion mencoba berpikir, di mana terakhir ia meletakkan ponselnya itu. Oh, sial, ponsel saya tertinggal di mobil, gumam Dokter Dion sendiri. Dokter Dion segera bangkit dari duduknya, ia keluar dari ruang kerjanya menuju lantai bawah menggunakan lift. Pria itu membuka kunci mobil, lalu membuka pintu. Benar saja, ponselnya berada di dashboard. Dengan cepat Dokter Dion mengambilnya, dan kembali menutup pintu mobilnya kembali. Dokter Dion menyipitkan matanya saat melihat seseorang yang mengenakan hoodie dan topi bergerak-gerik aneh di seberangnya. Pria itu berdiri di balik mobil, seperti sedang mengintai orang.
Dokter Dion menelusuri arah pandang pria tersebut yang menuju rumah sakit. Pria itu sedang memperhatikan seorang wanita yang sedang membantu pasien keluar dari ambulans. Wanita itu Yasmin. Dokter Dion bingung, kenapa pria itu mengintai Yasmin. Ini tidak, ia tidak mau Yasmin mengalami kejadian yang buruk. Dokter Dion menggerkan kakinya, mencoba menghampiri pria itu untuk menegurnya. Dokter Dion. Dokter Dion tidak menghiraukan panggilan itu, ia tetap melangkah. Dokter Dion. Hei, tunggu. Orang yang memanggil Dokter Dion menarik tangannya, alhasil Dokter Dion memperhatikan langkahnya itu. Apa kau tidak dengar aku panggil tadi, Dokter Dion? Tanya orang itu. Aku mendengarnya, Dokter Arsa. Jawab Dokter Dion sembari menoleh ke belakang, di mana pria si pengintai itu berada. Lalu, Dokter Dion menghela nafasnya berat, begini saja. Kau ada apa memanggil saya tadi? Aku ingin bertanya tentang anak magang itu. Bagaimana? Dia sudah menemuimu? Ya, dia sudah menemui saya. Jawab Dokter Dion cepat. Saya harus pergi. Dokter Dion membalikkan tubuhnya, mencoba menghampiri pria si pengintai. Dokter Dion mengedarkan pandangannya, mencari pria itu. Nihil, pria itu telah menghilang entah kemana. Dokter Dion berdecak kesal, seandainya Dokter Arsa tidak mengajaknya berbicara, mungkin ia telah bisa menghampiri pria itu. Dokter Dion menghela nafasnya berat. Dokter Dion, kau sedang mencari siapa? Tanya Dokter Arsa. Pria itu tiba-tiba berada di sampingnya. Dokter Dion menoleh. Tidak ada. Sudah pukul 5 sore, jam praktik Yasmin telah habis. Seperti biasa, dokter cantik itu tengah bersiap-siap untuk pulang. Yasmin meraih tas dan jas dokternya itu, lalu membawanya keluar. Pintu lift terbuka, heels hitamnya melangkah keluar dari lift. Sosok orang yang ia kenali telah berdiri di depan pintu utama rumah sakit. Pria itu tersenyum dari kejauhan, lalu menghampiri Yasmin. Sore, sapa Dokter Dion dengan ramah. Yasmin tersenyum, sore, dok. Belum pulang. Dokter Dion menggeleng, belum. Kamu ingin pulang bersama saya? Tidak, terima kasih. Aku membawa mobil. Kamu bisa menitipkan mobilnya di parkiran, ujar Dokter Dion. Tidak perlu, dok. Aku pulang sendiri saja. Yasmin menolak tawaran Dokter Dion dengan sopan. Saya pulang dulu. Yasmin pamit. Dokter itu pergi meninggalkan Dokter Dion sendiri di lobi rumah sakit. Yasmin membuka kunci mobil, lalu masuk ke dalam. Wanita itu menyalakan mesin, lalu melajukan mobil Mini Cooper itu dengan kecepatan sedang. Yasmin menatap lurus, wanita itu terlihat sangat fokus berkendara. Langit sedikit gelap, padahal waktu masih menunjukkan 5:30 sore. Yasmin membantung setirnya ke arah kanan, ia memilih jalan pintas agar tidak macet. Ia tahu jika jam pulang kerja jalan utama akan sangat penuh dengan kendaraan. Yasmin bersenandung kecil mengikuti alunan musik dari radio mobil. Mendadak Mini Cooper yang ia kendarai mesinnya mati secara tiba-tiba, membuat mobil tersebut tidak lagi melaju. Yasmin mencoba menghidupkan mesin mobil itu kembali, tetapi tetap saja tidak bisa. Dokter umum itu terpaksa turun dari mobil. Yasmin membuka kap mobil, ia menatap bingung mesin-mesinnya itu, ia tidak mengerti sama sekali tentang mesin mobil. Yasmin mengedarkan pandangan, mencari bengkel di sekitar sini atau meminta bantuan orang untuk membawa mobilnya ini ke bengkel. Tidak ada sama sekali orang yang lewat, jalan tampak sepi. Sepertinya Yasmin adalah orang satu-satunya yang ada di sini. Yasmin kembali ke mobilnya, mengambil ponselnya. Wanita itu meruntuki diri sendiri karena tidak menyimpan nomor montir langganannya.
Yasmin bingung sekarang, siapa yang akan ia hubungi. Wanita itu melihat ke atas, ke arah langit. Hari semakin gelap. Terlintas seseorang pada benaknya, dengan cepat ia menghubungi orang itu untuk meminta pertolongan. "Halo, Dr. Dion, ini aku, Yasmin. Bisakah kau membantuku? Mobilku mogok di tengah jalan. Kamu kirimkan lokasimu, saya akan segera ke sana." "Baiklah, aku akan kirimkan lokasi keberadaanku. Yasmin, tetap di sana, tunggu aku." "Oke, Bib." Yasmin memutuskan panggilannya. Dokter cantik itu segera mengirimkan lokasi keberadaannya kepada Dr. Dion, lalu ia memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku kemejanya. Hari makin gelap, keadaan di sini benar-benar membuat Yasmin sedikit takut. Yasmin memutuskan untuk masuk ke dalam mobil, menunggu Dr. Dion di sana. Yasmin melirik arlojinya sesaat, waktu menunjukkan pukul 6 sore. Sudah 30 menit Yasmin menunggu kedatang Dr. Dion, tetapi pria itu belum datang juga. Yasmin menoleh ke belakang dengan cepat saat merasa ada yang memperhatikannya dari belakang luar mobil. Tidak ada apapun di sana. Peletuk. Yasmin menoleh ke kaca mobil kiri, ia merasa ada yang melempar sesuatu cukup keras. Apa itu? Yasmin menatap ke kaca mobil sebelah kiri, wanita itu cukup lama memperhatikan luar mobil. Tidak ada apa-apa, mungkin itu hanya perasaanku saja. Gumam Yasmin, wanita itu tidak ingin berpikir negatif. BRAKK. Yasmin terkejut bukan main saat mobilnya seperti ada yang menggebrak. BRAKK. 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 Yasmin mengedarkan pandangannya, tidak ada siapapun di luar sana, hanya ada dirinya di dalam mobil. Dengan cepat Yasmin meraih ponselnya, mencoba menghubungi Dr. Dion lagi. Nihil, Dr. Dion tidak dapat dihubungi. Tok, tok, tok. Yasmin menoleh perlahan ke arah jendela yang berada di sebelahnya. Dokter umum itu kaget dengan keberadaan pria tak dikenal yang menggunakan hoodie dan semacam masker untuk menutupi wajahnya. Pria itu memerintahkan Yasmin untuk membuka pintu mobilnya. Yasmin menggeleng cepat, ia tidak mau membukanya. Pria itu masih memaksa, tetapi Yasmin masih bersikeras pada pendiriannya. Bak, bak. Pria itu melayangkan tongkat bisbol ke kaca mobil Yasmin, ia ingin memecahkan kacanya. Yasmin menjerit takut, ia sangat syok. Beberapa kali tongkat bisbol itu menghantam kaca mobil Yasmin, hingga kaca mobil tersebut berhasil pecah. PRANK. AAAAA. Yasmin berteriak saat kaca mobilnya berhasil dipecahkan. Serpih-serpihan kaca itu mengenai dirinya. Pria itu membuka paksa mobil, lalu menarik Yasmin keluar. Pipi dokter cantik itu telah basah dengan air matanya, ia menangis ketakutan. Yasmin dihimpit oleh pria itu, hingga Yasmin tidak bisa kabur. "Siapa kau? Apa maumu?" Yasmin berteriak, suaranya agak bergemetar. Pria itu menjawab, ia hanya terdiam. Ia membuka masker yang ada di wajahnya perlahan. Yasmin melotot kaget melihat siapa orang yang di depannya ini. Panji. TIN. TIN. TINN. Dr. Dion mengklekson mobilnya berkali-kali, ia memukul setirnya kesal. Pria itu terjebak dalam kemacetan. Sedari tadinya tidak melaju-laju, karena macetnya sangat panjang. Dr. Dion melirik arlojinya. Yasmin sudah menunggu lama pasti, pikirnya. Dr. Dion berniat ingin menghubungi Yasmin, tetapi baterai ponselnya habis dan ia lupa membawa charger. Sial, umpat Dr. Dion kesal. Panji, hei, kita bertemu lagi, Yasmin. Panji tersenyum jahat pastinya. Lepaskan.
Lepaskan aku keparat. Yasmin meronta-ronta, berharap bisa terlepas dari Panji. Sud, jangan berteriak-teriak. Percuma saja kau berteriak, tidak ada yang mendengarmu. Panji terkekeh pelan. Apa maumu? Apa? Yasmin berteriak kesal, tetapi suara sedikit bergemetar, ia ketakutan. Aku, tanya Panji sok polos. Aku ingin, kau Yasmin. Jangan bermimpi, aku tidak sudi bersamamu. Panji mencengkram pipi Yasmin keras, Yasmin meringis kesakitan. Aku tidak suka penolakan. Tidak, kau tidak boleh menolakku, teriak Panji di depan wajah Yasmin. Panji mendekatkan wajahnya perlahan ke wajah Yasmin. Yasmin memberontak tidak mau, tetapi cengkraman tangan Panji pada wajahnya sangat kencang hingga ia tidak bisa menghindar. Panji berteriak kesakitan saat Yasmin menginjak kakinya kencang dengan heels yang dokter cantik itu gunakan. Yasmin terlepas dari Panji, dokter umum itu berlari menjauhi pria gila itu. Sedangkan Panji, dia sedang kesakitan. Hei, tunggu. Hahaha, sialan. Yasmin terus berlari, sesekali melihat ke belakang, memastikan Panji tidak mengikutinya. Karena Yasmin tidak memperhatikan jalannya, wanita itu terjatuh ke aspal, heelsnya patah. Yasmin meringis kesakitan saat berusaha bangkit, sepertinya kakinya terkilir. Yasminn. Yasmin menoleh cepat. Pria gila itu kembali, sedang berjalan menujunya. Sebisa mungkin Yasmin bangkit dan berjalan, walaupun berjalan dengan tertitah-titah dan tanpa alas kaki. Yasminn. Panji berteriak lagi. Yasmin tidak menoleh, wanita itu malah mempercepat jalannya. Panji yang melihat Yasmin yang berusaha pergi darinya hanya tersenyum. Pria itu melangkah santai seraya membawa tongkat bisbolnya menuju Yasmin. Yasminn. Berhenti. Aku perintahkan berhenti. Panji berteriak memperingati. Sedangkan Yasmin tetap saja berjalan cepat dengan langkah pincang, tidak menghiraukan perkataan Panji. Karena merasa dihiraukan oleh Yasmin, pria itu melayangkan tongkat bisbolnya ke udara. Panji melepar tongkatnya itu menuju Yasmin yang sedang berjalan. Bak, Yasmin melotot saat menyadari sebuah stik bisbol menghantam aspal. Tongkat bisbol itu hampir saja mengenai dirinya. Yasmin mencoba berlari sekarang, ia tidak mau sampai tertangkap oleh pria tidak waras itu. Tidak tahu bagaimana nasibnya jika ia tertangkap. Panji menatap Yasmin dari kejauhan. Wanita itu mencoba berlari. Yasminn. Lagi-lagi pria itu berteriak sembari mengejar Yasmin. Yasmin yang tahu bahwa ia sedang dikejar oleh Panji, wanita itu mencoba berlari lebih cepat lagi walaupun kakinya merasa sakit yang sangat amat. Yasmin berteriak saat Panji berhasil menangkapnya, lalu menjatuhkannya ke aspal. Yasmin terlentang, sedangkan Panji di atasnya. Jangan kau coba-coba lari dariku. Pria itu berteriak, lalu ia mencekik Yasmin sembari mencoba menciumnya. Yasmin memberontak, ia tidak bisa bernafas, lehernya sakit, cekikannya cukup kencang. Wajah Panji semakin mendekat, nafas Yasmin semakin tersendat. Wanita itu melirik keadaan di sebelahnya. Ada sebuah batu berukuran sedang di sana. Dengan susah payah Yasmin meraihnya, lalu memukul kepala Panji dengan keras. Bak, Panji terjatuh dari badan Yasmin, pria itu berteriak kesakitan, darah keluar dari kepalanya. Yasmin tidak ingin menyia-nyiakan waktu untuk kabur, walau lehernya sakit karena cekikan yang tadi Panji lakukan. Yasmin berlari sebisa mungkin, mencari tempat persembunyian. Ada sebuah pohon besar di pinggir jalan, Yasmin mencoba bersembunyi di sana.
Wanita itu mencoba mengatur nafasnya yang terengah-engah. Ia bergemetar hebat. Yasminn. Di mana kau? Jangan bersembunyi. Cepat keluar. Keluar atau aku yang menyeretmu keluar. Panji berteriak. Pria itu mencari keberadaan Yasmin. Yasmin menangis tanpa suara. Ia benar-benar takut sekarang. Berharap ada seseorang yang menolongnya. Yasmin meraba saku kemejanya, mencari ponselnya. Tidak ada, ponselnya terjatuh saat Panji menarik paksa Yasmin keluar dari mobil tadi. Yasmin benar-benar pasrah sekarang. Yasminn. Suara teriakan Panji semakin mendekat. Yasmin semakin ketakutan. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Cukup lama ia menutup wajahnya itu sembari menangis tanpa suara. Yasmin terkelonjat kaget saat ada tangan yang menariknya dengan kasar. Lo udah berhari-hari kayak gini terus. Pergi pagi-pagi buta entah kemana, balik larut malam, abis itu merenung di kamar. Oceh Bagas. Pria itu bersandar di depan pintu kamar David. Franz menoleh ke arah balkon, di mana kakaknya berada. Memang akhir-akhir ini pria dengan julukan CEO itu bersikap aneh. David selalu pergi pagi-pagi buta, tetapi ia bukan pergi untuk bekerja. Pria itu juga pulang larut malam, sehabis itu ia langsung masuk ke kamarnya lalu merenung di sana. Lo mau sampai kapan kayak gini terus, Kak? Franz ikut membuka suara. Tidak ada jawaban dari David. Pria itu masih berdiri di balkon kamarnya sembari memandang suasana malam. Franz melirik Bagas. Pria itu sedang melipat kedua tangannya sembari menggelengkan kepalanya. Tidak tahu harus berbuat apa agar sahabatnya ini kembali ceria. Dia masih tidak mau berbicara. Ujar BK yang tiba-tiba masuk ke dalam kamar David. Franz dan Bagas menggeleng. BK menghela nafasnya pelan. Wanita berambut coklat itu berpikir sesaat. I'll try to talk with him, ucap BK. And you can leave me and him now. Meninggalkanmu hanya berdua dengan David? Tanya Bagas. No way, I'm jealous, BK. Pria itu cemberut. BK memutar kedua bola matanya malas. Please. Kali ini saja jangan memulai pertengkaran denganku. Ujar BK. Calm down, guys. Franz datang menengahi mereka. Bagas, tolong kali ini saja. Oke. Tidak. Apa? Ya, kau benar. Kita harus keluar. Biarkan BK berbicara dengan Kak David. Franz merangkul Bagas lalu melangkah keluar. Sekarang hanya tersisa BK dan David. Wanita itu melangkah menuju balkon, berdiri di samping David. BK menoleh ke arah David, tatapan pria itu tampak kosong. Tentu saja BK merasa kasihan melihat temannya yang satu ini, mungkin saja dengan mengajaknya berbicara, David bisa merasa lebih baik. What's up? Kau terlihat murung, BK memulai pembicaraan. David diam, lalu menggeleng pelan. Aku baik-baik saja, jawabnya dengan nada sedikit pasrah. Jangan bohong padaku, David. BK menyela pembicaraan David. Tentang seorang wanita, right? David mulai tertarik dengan pembicaraan BK. Pria itu menoleh. Aku juga seorang wanita. Jadi, kau bisa bertanya apa saja denganku tentang wanita. BK tersenyum. Apa, semua wanita itu rumit? Maksudmu, mereka sulit ditebak, bahkan meluluhkan hatinya saja sulit. Layaknya memainkan sebuah Rubik, penuh teka-teki dan rumit. Kata David. David, kau tahu, jika serumit-rumitnya bermain Rubik, pasti bisa diselesaikan, walaupun cukup waktu yang lama. Kau tahu kenapa mereka bisa menyelesaikan permainan itu? Karena mereka terus berusaha dan tidak pernah menyerah. BK berhenti berbicara sejenak.
Yang lebih penting, mereka tahu caranya untuk menyelesaikan rubik tersebut. BK mendekat ke arah David, wanita itu menepuk pundak pria itu. Coba pahami itu. Wanita berambut blonde itu tersenyum, lalu berlalu begitu saja. Pagi semua, teriak Bagas yang baru saja datang ke area ruang makan. Jawab Frans malas. Sedangkan BK, wanita itu mengernyit bingung, tidak mengerti apa yang pacarnya katakan barusan. Bagas menghampiri BK yang telah duduk di meja makan. "Kenapa kau tidak merespon sapaanku?" tanya Bagas. BK menatap, "Aku tidak mengerti apa yang kau katakan tadi. Lupa rupanya kawanku ini punya pacar bule," teriak Frans yang sedang sarapan di seberang sana. Pria itu terkikik geli. BK makin mengerutkan dahinya, tidak mengerti apa yang Frans katakan. Bagas menepuk jidatnya pelan, ia baru sadar jika kekasihnya itu seorang bule dan tidak bisa bahasa Indonesia. Lupakan saja, Bagas menarik kursi yang berada persis di sebelah BK, lalu pria itu duduk di sana. "Lebih baik, sekarang kita sarapan. Karena kita butuh banyak energi." Frans masih terkekeh geli melihat temannya itu. Sedangkan BK, wanita itu melanjutkan memakan omeletenya. "By the way, di mana David? Dia tidak ikut sarapan bersama kita?" tanya Bagas sembari memasukkan sosis goreng ke dalam mulutnya. "Seperti biasa, dia sudah pergi tadi pagi sekali," jawab Frans santai. "Sekarang hanya mereka berempat saja yang berada di rumah ini. Hans dan Maya sedang pergi keluar kota untuk beberapa saat. Bahkan saat Frans kembali dari New York, mereka sudah tidak ada di rumah. Apakah kalian tahu jika sekarang David sedang dekat dengan siapa?" BK berbicara, wanita itu melempar tatapan kepada dua pria yang ada di meja makan itu. Frans menggeleng. Pria itu memang tidak tahu tentang percintaan David, kakaknya itu jarang bercerita padanya. "Yasmin," kata Bagas. BK dan Frans menatap Bagas, minta penjelasan yang lebih. "Dia adalah dokter di rumah sakit yang David miliki." "Wow, calon kakak iparku seorang dokter," cetus Frans dengan semangat. "Sepertinya David murung karena wanita yang ia sukai itu," ujar BK. "Kemarin aku sempat berbicara dengan David. Katanya, wanita itu rumit. Mungkin itu yang ia rasakan sekarang. Sepertinya kita harus melakukan sesuatu," ujar Bagas dengan tatapan menerawang. Frans dan BK mengernyit bingung. "Melakukan apa?" tanya Frans. "Kita harus membantu kisah cinta David." David duduk di kursi pengemudi mobilnya. Pria itu menatap sendu ke arah luar, ke sebuah restoran tepatnya. Terlihat seorang wanita dan pria tengah asik menyantap makan siang, terkadang mereka tertawa. "Ya, benar. Itu adalah Yasmin dengan Dr. Dion." David mengawasi dari kejauhan, di dalam mobilnya. Tidak usah ditanya seberapa sakitnya saat Yasmin tertawa, tapi bukan dirinya yang membuatnya tertawa. Apa dokter cantik itu sudah benar-benar melupakannya? Begitu cepat, apa dirinya memang tidak diinginkan keberadaannya? David memanglingkan wajahnya dari pandangan yang sakit itu. Percaya atau tidak, mata pria itu berair. Kapanpun air itu bisa terjun bebas begitu saja. "It's so hurt." Seorang pria bertusido lengkap berjalan tegak melewati lorong rumah sakit, matanya selalu melirik seperti sedang mencari seseorang. Langkah kaki pria itu berhenti pada meja resepsionis. "Gila, ramai banget," gumamnya sembari melihat meja resepsionis yang ramai dan padat. Pria ini mengedarkan pandangannya, entah siapa yang dicarinya. Matanya tertuju kepada seorang wanita berambut pirang yang mengenakan jas putih. Wanita itu sedang berjalan.
Dengan cepat pria ini menghampiri wanita tersebut. "Dokter." Wanita itu menghentikan langkahnya. "Hei, kau teman dari Yasmin bukan?" tanya pria itu. Sedangkan dokter wanita itu mengernyit bingung. "Aku Bagas, teman dari David." "Ingat?" "Oh, astaga, aku mengingatnya." Dokter wanita itu terkekeh pelan. "Pak Bagas, ada keperluan apa kemari?" "Aku ingin bertemu Yasmin." "Apakah dia ada?" Dokter wanita itu menggeleng. "Dokter Yasmin sedang keluar." Bagas mendengus. "Kenapa tidak mencari aku saja? Aku kan yang ada di depanmu, tidak perlu susah-susah untuk dicari." Ujar dokter wanita itu tiba-tiba, membuat Bagas bergidik geli. "Baiklah, aku pergi saja." "Terima kasih." Bagas melangkah pergi dengan cepat. Pria itu langsung masuk ke dalam lift menuju lobi. Bagas keluar dari lift, ia melangkah keluar rumah sakit. Secara tiba-tiba Bagas ditarik oleh seseorang. Tentu saja Bagas memberontak hingga cengkraman tangan orang itu terlepas. "Elo ngapain di sini?" tanya orang itu sembari menurunkan tudung hoodie dari kepalanya masih ditutupi sebuah topi. "Gue mau ketemu Yasmin," jawab Bagas santai. "Ngapain?" "Gue mau ngomong sama dia, kalau temen gue sering murung, bolos kerja, dan hidupnya makin gak jelas gara-gara dia." Jelas Bagas. "Elo gila. Ngapain Elo mau ngomong kayak gitu? Gue gak tega ngeliat Elo setiap hari murung, Fit." Jawan Bagas tegas. David tidak merespon. Pria itu malah menarik Bagas menjauhi dari pintu utama rumah sakit menuju parkiran. Tadi David melihat Yasmin dan Dr. Dion yang baru saja kembali dari makan siang. "Jangan coba-coba lo bilang kayak gitu ke Yasmin," ujar David dengan nada dingin. "Kenapa memangnya?" "Pokoknya jangan," tegas David. Sangat jarang David bersikap seperti ini kepada Bagas. Bagas melirik pintu utama rumah sakit. Di sana ada Yasmin sedang menangani orang yang keluar dari mobil ambulans. Tanpa seizin David, pria itu pergi begitu saja ingin menghampiri Yasmin. David ingin berteriak, tetapi ia mengurungkan niatnya. Ia tidak mau sampai Yasmin melihat kehadiran dirinya. David memilih bersembunyi di balik pohon yang berada di area parkir sembari mengawasi Bagas. Bagas melangkah pelan, sedikit lagi ia dekat dengan Yasmin, tetapi ponselnya berbunyi. "Lo balik sekarang juga atau gue usir dari rumah," ancam seseorang di sana. Bagas menoleh ke arah belakang, di mana David beradam. "Ugh, aku takut, Bib." Bagas memutuskan panggilannya sepihak. David berdengus kesal. Pria itu masih mengawasi Bagas yang mulai mendekat ke arah Yasmin. Bagas menoleh ke arah David dari kejauhan. CEO Antonio Group itu meledek David seraya tertawa-tawa. David tidak merespon, ia hanya menunjukkan tangannya yang telah ia kepal dengan wajah datar. David melirik ke arah kiri saat ada seseorang memanggil nama seseorang yang paling ia benci. "Dr. Dion. Dr. Dion." "Hei, tunggu." Dr. Dion berada di sana, ia menyadari keberadaan David. David menaiki tudung hoodie menutupi topi yang ia gunakan. Dengan cepat David pergi dari sana sebelum Dr. Dion benar-benar menghampiri dirinya. David melirik arlojinya, sudah pukul 5 sore. Jadwal praktik Yasmin telah habis. Pria yang menggunakan topi biru muda itu terduduk di kursi pengemudi mobilnya, sembari mengawasi dokter cantik yang baru saja masuk ke dalam mobil. Sudah hampir seminggu David hanya bisa mengawasi Yasmin dari jauh, jangan ditanya betapa rindunya ia dengan dokter terbaik di rumah sakit Wijaya itu. Jika kalian bertanya kemana Bagas, makhluk itu sudah kembali ke asalnya. Bagas tidak jadi memberitahu semua tentang David ke Yasmin, itu semua karena perintah BK.
David menghubungi Becca, lalu meminta tolong untuk bicara kepada kekasihnya yang sedikit tidak waras itu agar tidak menemui ataupun memberitahu Yasmin. David melajukan mobilnya perlahan, mengikuti Mini Cooper milik Yasmin itu pergi. Mobil milik David terjebak macet, ia juga kehilangan jejak Yasmin. Sudah 15 menit David menunggu, akhirnya mobilnya itu dapat keluar dari kemacetan. David meraih ponselnya, lalu melacak keberadaan Yasmin saat ini. Mobil Range Rover itu melalui sesuai petunjuk arah dari ponsel miliknya. David mengernyit saat melihat mobil Yasmin terhenti di pinggir jalan. Pria itu mencoba mengamati terlebih dulu sebelum turun dari mobilnya. Karena merasa ada yang tidak beres, David memutuskan untuk memeriksa mobil Yasmin. Pria itu terkejut saat melihat kaca mobil yang pecah. Di sana juga tidak ada orang, hanya ada tas Yasmin. David menoleh ke kanan dan kiri mencari keberadaan Yasmin. Yasminn. Berhenti. Aku perintahkan berhenti. David menoleh cepat mencari sumber asal suara tersebut. Rasa khawatir memenuhi pikirannya. Ia takut sesuatu yang buruk terjadi pada Yasmin. David memencet tombol khusus pada ponselnya, memberitahu jika yang memencet tombol tersebut dalam bahaya. Lalu pria itu berlari menyusuri jalan dengan hati yang tak karuan. Dari jauh David melihat seorang pria yang berjalan sembari meneriaki nama Yasmin. David melirik ke bawah, ia menemukan heels milik Yasmin. Yasminn. Bak. David menendang panji dari belakang sangat kencang, hingga pria itu sedikit terpental. Merasa tak puas, David menghampiri panji yang masih tersungkur, lalu melayang tinjuan. David menarik baju panji keras. Jangan pernah ganggu Yasmin, sialan. David berteriak sembari meninju panji. David hendak meninju panji lagi, tetapi panji dapat menangkisnya, lalu panji meninju David kembali. Saling tinju meninju pun tak bisa dihindarkan. David seperti orang kerasukan sekarang, ia meninju panji terus-menerus. Tak peduli wajah Panji telah penuh dengan luka lebam dan darah. Sedangkan Panji, pria itu seperti sudah tidak punya kekuatan untuk menangkis apalagi melawan David. Entah sebuah kebetulan atau keberuntungan bagi Panji, tongkat bisbol miliknya tergeletak tidak jauh dari jangkauannya. Bak, kepala David merasa pusing, darah mengalir bebas di sana. Panji menjatuhkan tongkat bisbolnya, lalu melarikan diri dari David. Kak David. David menoleh, tampak Franz dan Bagas berlari ke arahnya diikuti beberapa polisi di belakangnya. Wajah mereka tampak khawatir melihat keadaan David sekarang. Kak, lo baik-baik aja? Tanya Franz dengan nada panik. Gue baik-baik aja, kata David. Pak. Tolong kejar cowok yang tadi. Bagas mengerahkan para polisi untuk mengejar Panji. Bagas dan Franz pun ikut mengejarnya juga. Tadinya Franz tidak mau meninggalkan David sendiri, melihat kondisinya. Tetapi David menangkis ucapan adiknya itu. Yasmin berteriak kencang saat tangannya ditarik paksa oleh seseorang. Teriakan berhenti saat melihat siapa orang yang berdiri di hadapannya sekarang. Sudut bibirnya robek, beberapa luka lebam di wajahnya, dan bercak darah di hudainya, bahkan kepalanya pun berdarah karena tongkat bisbol yang Panji pukul. Seakan orang ini tidak memiliki rasa sakit, ia malah tersenyum saat melihat Yasmin. David, Yasmin menubruk tubuh pria itu. Ia memeluknya erat serta menangis sesegukan. Aku takut sekali. Isaknya. David mengelus pucuk kepala Yasmin. Kau tidak perlu takut, aku sudah berada di sini. Kau aman sekarang. David membalas pelukan Yasmin. Yasmin menguraikan pelukannya,
Wanita itu menyeka air matanya. David memperhatikan leher dan pergelangan tangan Yasmin membiru, begitupun dengan wajah cantiknya yang berdarah sedikit sehabis terkena serpihan kaca. Dia melukaimu. Yasmin menelusuri tatapan David yang melihat lehernya yang membiru karena dicekik tadi. Belum sempat Yasmin menjawab, David sudah membawa pergi Yasmin ke mobil dengan cara menggendongnya, karena kaki Yasmin terkilir. "Kau menyimpan kotak P3K?" tanya David seraya membantu Yasmin duduk di kursi penumpang mobil. Yasmin mengangguk. "Ada di bagasi." David melangkah ke bagasi mobil, lalu kembali dengan kotak P3K di tangannya. David membuka kotak putih tersebut. "Kau mau apa?" tanya Yasmin yang melihat David tengah membuka kotak P3K. "Mengobatimu." "Tidak salah." David menatap Yasmin sesaat. "Salah apa? Kau yang terluka, malah aku yang diobati," kata Yasmin. "Kau juga terluka, Nona," balas David. "Lihat leher, pergelangan tangan, kaki dan wajahmu itu. Tapi kau yang terluka par. Kita sama-sama terluka. Berarti kita harus saling mengobati, oke?" David memotong pembicaraan Yasmin. David mulai mengobati Yasmin sebisa mungkin. Yasmin juga memberi arahan saat David mengobati dirinya. Sekarang giliran Yasmin mengobati luka-luka lebam David. "Bagaimana kau bisa tahu aku berada di sini? Sedangkan kau telah menghilang hampir seminggu tanpa kabar." Yasmin membuka pembicaraan sembari mengobati David. "Aku tidak benar-benar menghilang," jawab David. "Aku selalu ada di dekatmu, walau kau tak bisa melihatku." Petik 2. Yasmin menghentikan sesaat aktivitasnya sesaat. Wanita itu melirik pria yang berada di hadapannya sekarang. "Bahkan aku tahu kau makan siang bersama siapa tadi," ucap David tanpa melihat Yasmin. Yasmin menoleh cepat. "Dion?" tanya David. Yasmin cukup terkejut atas pernyataan yang David lontarkan. "Kenapa menghilang?" tanya Yasmin tanpa menatap David. Wanita itu mengalihkan pembicaraan. "Hanya melakukan yang seharusnya aku lakukan." "Tentang masalah waktu itu?" Yasmin bertanya lagi, tetapi David tidak menjawab. Pria itu hanya terdiam. "Jadi, kau menyerah begitu saja?" tanya Yasmin kembali sembari memperban kepala David yang bocor. "Menyerah? Menyerah tentang apa?" David berpura-pura tidak mengerti. Jauh di lubuk hati David, pria ini sangat mengerti apa maksud yang Yasmin bicarakan. Yasmin menarik tangannya dari wajah David. Dokter cantik itu telah selesai. "Lupakan saja," katanya. Yasmin menutup kotak P3K. Wanita itu melangkah tertitah-titah menuju depan mobil. Ia duduk di kapnya. Tidak lama, David menyusulnya. "Kenapa kau menaikkan jabatan Dr. Dion menjadi kepala rumah sakit?" "Jawabanku simple, karena aku ingin kau bahagia." David tersenyum tanpa melihat Yasmin. Yasmin menoleh. "Aku? Apa hubungannya denganku? Dia kalonmu, jadi ia butuh posisi yang mapan, bukan?" "Tidak, dia bukan kalonku," elak Yasmin. "Baguslah. Dia memang tak cocok denganmu." David menerawang. "Tadinya aku ingin benar-benar menghilang dari hidupmu dan menyerahkanmu kepada Dion. Tetapi, melihat kau celaka seperti ini, kuurungkan niatku. Dia tidak becus menjagamu," tambah David lagi. Yasmin memperhatikan pria yang duduk di sampingnya itu. Ia berbicara dengan nada yang santai. Sangat jelas David mencintai dirinya, kenapa ia belum bisa juga membuka hatinya. Jadi, David menoleh, mata mereka saling bertemu. "Kuputuskan aku kembali." Pria itu tersenyum. "Buka blokir pada nomorku terlebih dahulu," ketus Yasmin. Ia memalingkan wajahnya. David mengernyit. "Kau memblokir nomorku kan?"
David menggeleng, "Tidak, aku tidak memblokir siapapun." "Bohong." Yasmin turun dari kap mobil. David menarik tangan Yasmin, menjegatnya. "Nomormu berada di ponsel lamaku, sedangkan ponsel itu telah hilang entah kemana sejak seminggu yang lalu." David menjelaskan. "David, Kak David." Suara-suara teriakan itu terdengar kejauhan. Frans, Bagas, dan para polisi menghampiri David. Mereka tidak berhasil menangkap Panji, pria itu hilang entah kemana. Pihak kepolisian akan menindaklanjutkan kasus ini, dan memastikan Panji akan segera ditangkap. Tidak lama kemudian, para polisi itu pamit pergi. "Yasmin, kau baik-baik saja?" tanya Bagas. Pria itu melangkah mendekati Yasmin, memeriksa keadaannya. Bagas terkejut bukan main saat melihat leher wanita itu sedikit membiru. "Oh, astaga, lehermu kenapa?" Pria itu panik. Dia mencekikku. David menoleh cepat ke arah Yasmin. Wajah pria itu tidak bisa dideskripsikan. Yang pasti ada kobaran api di kedua matanya, rahangnya pun mengetat. "Kau tak mengatakan itu tadi," kata David dingin. "Jika dia melukaimu seburuk itu, kupastikan ia pulang hanya dengan namanya saja. Jangan terlalu berlebihan, kau bisa dipenjara nanti karena melakukan itu," balas Yasmin. "Aku tidak takut. Yang aku takutkan itu jika sesuatu yang buruk terjadi padamu." Yasmin hanya melirik David sesaat, tetapi tidak merespon apapun. "Kakak ipar, sehabis dari sini kau harus diperiksa ke rumah sakit ya," cetus Frans membuat semua orang terkejut karena memanggil Yasmin dengan sebutan kakak ipar. Yasmin menatap Frans sesaat, wajah Frans tidak familiar menurutnya. "Oh, ya, kita belum berkenalan. Aku Frans, calon adik iparmu." Frans mengedipkan matanya sebelah. Yasmin, lebih baik kau pulang bersamaku, ya. Ini sudah larut malam," kata David. Yasmin melirik arlojinya sesaat, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Sebuah lampu mobil menyurut mereka berempat dari kejauhan. Datanglah sebuah mobil sedan putih menghampiri mereka. Si pengemudi turun dengan terburu-buru. David menatap tajam melihat siapa yang turun dari mobil yang baru saja datang. David refleks meraih tangan Yasmin, lalu menggenggamnya, seperti tidak ingin kehilangan. Tapi sayang, saat orang yang itu menghampiri Yasmin, dokter cantik itu melepaskan genggaman David begitu saja. "Astaga, Yasmin!" teriak pria itu terkejut melihat kondisi Yasmin. "Kau terluka. Apa yang terjadi?" David masih menatap genggaman tangannya yang dilepas oleh Yasmin, lalu ia mengalihkan pandangannya ke arah pria yang berada di hadapan Yasmin. Pria tersebut adalah Dr. Dion. "Ayo, kita pulang Yasmin. Kau harus diobati." Dr. Dion menarik tangan Yasmin perlahan. Tangan David menarik Yasmin kembali. Tak terima jika Yasmin pulang bersama Dr. Dion. "Yasmin pulang bersamaku," ujar David dingin. Dr. Dion diam, tidak bersuara. Pria itu hanya menatap Yasmin dan David secara bergantian. Yasmin lagi-lagu melepaskan tangan David pada pergelangan tangannya. "Aku pulang bersama Dr. Dion saja, David. Karena tadi aku yang menyuruhnya kemari," kata Yasmin. "Terima kasih telah menyelamatkanku." David diam beribu bahasa. "Bagaimana dengan mobilmu?" tanya Dr. Dion. "Biar aku yang mengurusnya. Kalian pulanglah," ujar David tanpa melihat Yasmin dan Dr. Dion. Mereka menyetujui apa kata David. Yasmin berjalan tertitah-titah menuju mobil dibantu oleh Dr. Dion. Lalu mobil sedan putih itu melaju meninggalkan David, Bagas, dan Frans di sana. David menatap sendu mobil yang melaju itu,
Hatinya kembali remuk saat Yasmin lebih memilih Dr. Dion ketimbang dirinya. Can I be him? Gumamnya dalam hati. Bersambung.